Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarganya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecukupan di segala kebutuhan teman-teman, dan Allah berikan kelancaran dengan segala urusannya teman-teman. Amin. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan di video ini. Ini alhamdulillah kegiatan di hari weekend. Jadi ini hari Minggu ya teman-teman. Kalau weekend ya kayak gini bisa bikin kegiatan harian ya, kayak bebersih rumah atau bikin cemilan, nyoba bikin cemilan masakan baru gitu ya. Atau bikin food prep videonya. Tapi kalau weekday maksudnya di hari kerja, biasanya tuh judulnya saya tuh kalau bikin video kegiatan yang dimulai dari jam 4 pagi, karena emang kalau Senin sampai Jumat kegiatan saya tuh kan kerja gitu ya. Jadi yang bisa saya share kalau di video itu ya kalau lagi bikin bekal aja. Nah ini videonya saya mulai dengan mengganti baterai jam dinding. Sebenarnya ini udah habis baterainya dari kemarin, tapi biasanya tugas suami nih, tapi nggak dilakuin, dia entar ya udahlah ya, akhirnya saya ngerjain. Memang sih gampang ya ngerjainnya, tapi kan kadang kita ya udah kamu aja gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya saya kerjain sendiri. Dan tadi kalau teman-teman lihat di jam dinding itu settingannya jam 12 lewat gitu ya, karena emang aktivitas saya hari Minggu ini agak siang nih mulainya. Jadi ini saya mau nyapu-nyapu rumah. Kalau untuk vakum dan ngepel itu udah saya lakuin kemarin ya teman-teman. Jadi rumahnya alhamdulillah udah cukup bersih. Cuman kalau ini perlu tetap disapu-sapu karena debunya ada aja gitu ya. Dan rumah ini lagi kotor, lagi berantakan karena ada beberapa barang gitu yang belum saya taruh di tempatnya masing-masing. Jadi udah udah divakum dan pel kemarin, nggak saya bikin videonya. Ini sekarang saya mau sapu-sapu ringan aja. Biasanya tuh debu yang baru, pendatang baru debunya. Dan biasanya rontokan rambut saya. Teman-teman gitu nggak sih, di lantainya tuh kebanyakan rontokan rambut kita sendiri. Nggak tahu deh udah mau pakai sampo apa aja tetap aja rambutnya rontok. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman, karena emang katanya sih normal juga sih kalau rambut rontok 100 helai per hari. Insya Allah nggak habis ya. Nanti kalau habis jadi botak dong. Oke deh, ini tadi saya udah nyapu bagian dapur, terus ini bagian kamar. Sebenarnya saya tuh agak males ya nyapu. Bukan karena pekerjaannya gitu ya, tapi tangan saya tuh sakit banget gitu ya kalau dipakai buat pergerakan itu kayak gini, kayak nyapu atau kayak ngulek gitu tuh. Pergelangan tangan saya yang sebelah kanan tuh lumayan sakit gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, demi rumahnya yang bersih. Insya Allah jadinya ya udah disapu-sapu aja. Dan alhamdulillah juga rumahnya nggak terlalu besar kan. Jadi ya udah nyapu-nyapu ditahan aja dulu sedikit sakitnya. Bagusnya sih kalau beli sapu yang gagangnya panjang gitu ya, jadi bisa pegang dua tangan gitu. Ya insya Allah lah nanti ya, dipikirkan, dipertimbangkan perlu nggak ya beli sapu baru. Dan lanjut ini tadi kan saya ngelap si jam dindingnya pakai kanebo ini. Jadi ada debunya gitu karena kan berbulan-bulan gitu ya dia tergantung di situ tanpa dibersihin. Dan lanjut ini setelah nyapu lantai, alhamdulillah rumah udah cukup bersih. Ini saya mau bikin makan siang. Makan siang yang terlambat karena udah mau nyaris setengah 1 siang gitu ya. Jadi karena udah lapar banget, kita bikin masakan yang simple aja ya teman-teman. Oke, karena di belanja mingguan yang saya sharing di video sebelumnya itu, saya beli ikan. Nah, ini saya mau bikin ikan goreng aja. Karena memang salah satu favorit saya juga makan ikan goreng. Kalau ditanya ke ibu saya dulu waktu kecil saya sukanya makan apa, saya suka banget makan ikan goreng kan ya bu, bener kan bu? Iya gitu ya. Jadi kadang kalau cuman pakai kecap aja tuh kayak ikan goreng di nasinya ditaruhin kecap tuh udah enak banget, pakai nasi anget gitu udah lahap deh insya Allah. Nah kali ini kita naik level ya, dari kecap manis kita mau bikin sambal. Jadi nggak pakai kecap, tapi ini saya mau bikin sambal tomat, sambal terasi. Lagi-lagi asisten memasak saya itu bumbu racik ya teman-teman. Jadi untuk ikannya nanti saya sebelum digoreng itu tadi udah saya bumbuin pakai bumbu racik ikan goreng aja. Alhamdulillah rasanya juga enak.
Jadi simple-simple aja lah ya teman-teman, karena emang ini mau masak cepet aja. Dan ini saya juga lagi mempersiapkan untuk bikin sambal. Ini sambalnya yang mau saya bikin sekaligus banyak ya buat 1 minggu ke depan. Insya Allah ini awet ya teman-teman, tetap enak. Saya taruh di suhu ruang aja tanpa saya taruh di kulkas. Ini Masya Allah si sambalnya awet-awet aja tanpa ada bau sama sekali. Yang penting ketika proses memasaknya itu benar-benar matang ya si cabai dan tomatnya. Oke, pelengkap gizinya biar nggak cuman ikan goreng dan sambal aja, jadi saya ini mau ngerebus sayur bayam aja. Jadi sayur bayamnya cukup saya rebus tanpa saya bikin sayur bening ya teman-teman. Jadi ya udah eh, bikin semuanya jadi simple karena emang udah lapar maksimal nih. Kebanyakan rebahan. Kadang saya kalau lagi weekend itu ya gitu ya teman-teman, memilih banyak istirahatnya ketimbang aktivitas yang bikin saya capek. Nah, ini bawang yang sisa dari 2 bulan lalu yang saya beli di belanja bulanan masih ada, dan saya lagi pilih-pilihin yang mana yang masih bagus dan mana yang rusak. Jadi ini mau saya buang. Karena saya baru beli bawang merah juga ketika belanja bulanan lalu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video saya belanja bulanan, monggo bisa teman-teman tonton videonya ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di atas bagian kanan, oke? Dan ini bawang bombaynya juga yang saya beli waktu saya belanja mingguan. Ini juga bawang putihnya waktu belanja mingguan. Nah, kalau bawangnya ini saya beli di Superindo. Saya suka beli bawang di Superindo karena dia kering, jadi insya Allah lebih awet. Dan terbukti memang awet, 2 bulan penyimpanan masih baik-baik aja. Jadi untuk saya ini emang pemakaiannya nggak terlalu banyak ya teman-teman, segini aja cukup. Jadi karena memang saya kan cuman berdua sama suami dan masaknya juga cuman pagi aja. Kecuali weekend, kalau weekend itu saya masak untuk kebutuhan pagi, siang, sore sampai malam gitu ya teman-teman. Oke, ini lanjut. Tadi udah selesai saya milih-milihin bawangnya yang mau dipakai dan yang mau dibuang karena emang ada beberapa yang udah kopong gitu ya dalamnya atau udah rusak. Ya udah, ini saya lagi mempersiapkan bawang putih dan bawang merah untuk bikin sambal. Karena bawang sayur bayamnya itu cuman mau saya rebus aja buat lalapan gitu ya teman-teman, nggak saya sayur bening. Jadi yang dibutuhin bumbunya itu hanya bumbu untuk sambal aja. Sambal saya hanya pakai bawang putih, bawang merah, cabai tentunya, cabai rawit dan cabai merah besar dan tomat. Ini kalau teman-teman lihat, aduh banyak banget. Iya bener, emang banyak banget sekaligus saya bikin buat 1 minggu. Jadi kadang kalau di kantor tuh pengen makan pakai sambal, tapi kalau tiap hari bikin tuh kayak ribet gitu ya. Jadi ya udah, ini bikin sekaligus banyak aja. Jadi nanti tinggal nyendok-nyendok aja. Nyimpannya tadi seperti saya bilang, simpannya di suhu ruang aja cukup. Karena emang yang penting pas lagi proses masaknya itu benar-benar mateng. Ini bawang. Sayur bayamnya saya ambil setengah aja, nggak banyak-banyak. Karena suami udah pergi, dia pergi kerja, cari uang tambahan agar rumah tangga kami, nggak deng. Pokoknya tuh suami juga punya aktivitas di luar ya bun untuk Sabtu Minggu. Gitu. Dan ini bayamnya saya pakai secukupnya aja dan saya cuci dulu. Masakan sesimpel ini tuh justru yang bisa bikin kita jadi nambah-nambah nasi ya teman-teman, tapi harus waspada, jangan sampai terbawa emosi. Makan nambah dan lagi gitu ya. Dan untuk wajannya ini tadi saya pakai buat sarapan bikin mie, martabak mie gitu ya teman-teman. Jadi sayang nggak saya cuci. Jadi saya pakai buat nanti ini buat goreng ikan gitu. Nah, ini sekarang saya lagi mempersiapkan untuk bikin sambelnya. Ini saya bikinnya pakai chopper aja. Walaupun hasilnya sih nggak terlalu lembut ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting rasanya. Dan saya juga nggak terlalu milih sih kalau untuk sambal tuh harus yang hasil gilingannya lembut atau kasar gitu, sama aja. Nah, ini saya goreng 3 aja biar sekalian bau gitu ya ruangannya. Kalau goreng ikan tuh udah pasti ya, aroma ikan bisa menyeruak kemana-mana gitu ya. Dan ini lanjut saya mau mempersiapkan bikin sambelnya. Pokoknya multitasking lah ya kita, yang goreng, yang bikin sambel gitu. Dan jujur ya bun, ini saya lupa banget. Nggak tahu kenapa saya biasanya tuh kan kalau bikin sambal tuh cabenya, pokoknya bawangnya semuanya tuh saya goreng dulu ya.
Nggak tahu kenapa ini mentah-mentah langsung saya giling, ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita goreng dulu itu lagi lebih mempersingkat waktu proses masak sambelnya gitu ya, dan nggak terlalu langu rasa sambelnya gitu. Tapi nggak apa-apa, akhirnya setelah saya ingat-ingat, ya udah nggak apa-apa, ini kita masak agak lama aja. Nah ini untuk ngeblendnya ini nggak saya pakai air ya teman-teman, biar nggak ada aroma yang nggak enak gitu. Jadi saya pakai minyak goreng sedikit aja. Dan ini untuk ikannya alhamdulillah udah mateng. Tinggal buru-buru nih lanjut mau bikin sambelnya karena perut udah keruyukan. Oke, ngeblend untuk sambelnya juga udah beres. Lanjut ini saya mau tumis si sambelnya ini. Jadi tadi udah saya tambahin terasi sekalian ya teman-teman waktu ngeblendnya. Biasanya tuh saya suka ngasih terasinya itu nanti pas di wajan, tapi biar halus deh kecampur semuanya, langsung saya masukin aja semuanya ke dalam choppernya. Dan wow, ketika dituang ini bener-bener si sambelnya ini tuh banyak banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini habis kok dalam 1 minggu, bener-bener habis, nggak ada yang terbuang, nggak sampai basi. Jadi emang bener-bener nikmat makan ketika di bekal di kantor itu ada sambelnya. Jadi ini walaupun sebanyak ini tetap habis, masya Allah, alhamdulillah. Dan lanjut ya, ini karena memang si sambelnya ini tadi belum saya tumis dulu cabenya, bawangnya, tomatnya gitu ya. Jadi ngeblendnya bener-bener dalam keadaan mentah. Jadi proses masak sambelnya ini bener-bener harus lama biar dia awet, nggak ada rasa langunya juga. Oke, buat mempersingkat waktu biar semuanya bisa cepet mateng gitu ya, dan cepet makan karena perutnya udah lapar banget, salah sendiri ya. Mulai kegiatannya siang-siang gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, sekali-sekali. Nah itu tadi saya ngerebus air buat ngerebus si bayam. Dan ini saya lagi bumbuin sambelnya pakai garam dan gula. Untuk terasi tadi udah dimasukin di awal waktu ngeblend ya teman-teman. Sebenarnya gulanya yang mau saya pakai itu gula merah, cuman si malas ini malas motong-motongin, ngiris-ngirisin si gula merahnya. Ya udah nggak apa-apa, pakai gula pasir aja. Terus tadi terakhir saya masukin mecin. Jadi saya kalau bikin sambal tuh selalu masih pakai mecin ya teman-teman. Ya pokoknya seleranya teman-teman masing-masing aja. Banyak dikitnya sesuai pertimbangan teman-teman aja. Dan ini si bayamnya udah saya masukin untuk direbus. Jadi untuk si sambelnya ini benar-benar kita tunggu sampai dia ngeluarin minyak gitu ya. Artinya kalau udah berminyak kayak gini, si sambelnya udah oke, udah mateng, rasa langunya juga udah nggak ada, rasa sambelnya asinnya udah pas, manisnya udah pas, dan tinggal kita santap. Masya Allah, alhamdulillah. Ini bawang, kenapa sih bawang terus? Alhamdulillah ini makanan yang bener-bener sederhana tapi masya Allah nikmatnya luar biasa, dimakan anget-anget lagi lapar-laparnya. Ini tuh nikmatnya rebusan bayam pakai sambal terasi dan goreng ikan. Wah masya Allah, alhamdulillah. Dan jangan lupa berdoa dulu ya. Lanjut kita makan. Alhamdulillah ini nikmatnya luar biasa. Jadi pokoknya saya tuh kalau weekend masak masakan yang super simple aja, super cepat. Kecuali lagi niat pengen bikin cemilan atau ngelihat ada resep yang kira-kira nih kayaknya cocok nih, oke nih mau saya coba. Karena saya suka penasaran sama resep-resep yang berseliweran di Instagram atau di YouTube gitu yang suka pengen saya coba. Dan alhamdulillah ini makanan kayak gini tuh sampai bikin keringat gobios. Insya Allah ini jadi berkah buat tubuh saya juga ya teman-teman. Hari ini teman-teman masak apa? Bisa di-share dong di kolom komentar ya, biar insya Allah saya bisa ceki-ceki, terus juga bisa contoh masakan teman-teman semua. Dan alhamdulillah ini hasilnya dapur berantakan, tadi langsung makan aja tanpa harus cuci-cuci dulu. Dan ini saya bakar lilin aromaterapi ya teman-teman, karena satu rumah tuh isinya bau ikan. Gak apa-apa ya, sekali-sekali makannya gorengnya tadi sekaligus, dan di luar juga hujan. Alhamdulillah ini juga udah beres dapurnya, udah bersih lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video saya.
Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang selalu memberikan komentar-komentar positifnya, memberikan kritik yang membangun buat saya, agar video ini, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.